Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan Islam dari mulai pengertian ruang lingkup, tujuan, serta fungsi, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke pemateri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Sebelum mengartikan tentang filsafat pendidikan Islam, saya di sini akan mengartikan perkataannya dulu, yaitu yang pertama adalah pengertian dari filsafat. Nah, pada zaman dulu manusia itu menggunakan mitos untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam. Mereka percaya bahwa para dewalah yang merupakan sumber segala yang ada. Kemudian manusia zaman dulu itu menemukan jawaban dengan cara terus-menerus berpikir tentang masalah yang dihadapinya. Nah, akhirnya muncullah istilah filsafat. Nah, di situ telah dijelaskan oleh para pakar filsuf bahwasanya mereka mengartikan filsafat dengan pendapatnya masing-masing. Yang pertama yaitu pendapat Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencapai kebenaran yang murni. Yang kedua adalah René Descartes yang mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan yang bidang pembahasannya adalah tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Yang ketiga adalah diungkapkan oleh Titus. Di situ mohon maaf karena PPT-nya tidak terlihat tulisannya. Nah, Titus berpendapat bahwa filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta, suatu metode berpikir dan penelitian penalaran serta seperangkat teori dan sistem berpikir. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Nah, pendidikan di sini diartikan adalah keseluruhan proses sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Selanjutnya adalah Islam, yaitu keyakinan seluruh ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam yaitu salah satu disiplin ilmu keislaman yang objek pembahasannya di seputar kependidikan Islam. Nah, di sini makalah kami adalah filsafat pendidikan Islam. Maka arti dari filsafat pendidikan Islam itu adalah kegiatan atau aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep, menyelenggarakan dan mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Sebelum mengartikan tentang filsafat pendidikan Islam, saya di sini akan mengartikan perkataannya dulu, yaitu yang pertama adalah pengertian dari filsafat. Nah, pada zaman dulu manusia itu menggunakan mitos untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam. Mereka percaya bahwa para dewalah yang merupakan sumber segala yang ada. Kemudian manusia zaman dulu itu menemukan jawaban dengan cara terus-menerus berpikir tentang masalah yang dihadapinya. Nah, akhirnya muncullah istilah filsafat. Nah, di situ telah dijelaskan oleh para pakar filsuf bahwasanya mereka mengartikan filsafat dengan pendapatnya masing-masing. Yang pertama yaitu pendapat Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencapai kebenaran yang murni. Yang kedua adalah
René Descartes yang mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan yang bidang pembahasannya adalah tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Yang ketiga adalah diungkapkan oleh Titus. Di situ mohon maaf karena PPT-nya tidak terlihat tulisannya. Nah, Titus berpendapat bahwa filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta, suatu metode berpikir dan penelitian penalaran serta seperangkat teori dan sistem berpikir. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Nah, pendidikan di sini diartikan adalah keseluruhan proses sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Selanjutnya adalah Islam, yaitu keyakinan seluruh ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam yaitu salah satu disiplin ilmu keislaman yang objek pembahasannya di seputar kependidikan Islam. Nah, di sini makalah kami adalah filsafat pendidikan Islam. Maka arti dari filsafat pendidikan Islam itu adalah kegiatan atau aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep, menyelenggarakan dan mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi di sini ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu sebenarnya ada dua, yaitu mikro dan makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara makro. Secara makro, ruang lingkup filsafat pendidikan adalah objek formal itu sendiri, yaitu mencari keterangan mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Dan secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu meliputi tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan tidak akan jauh dari beberapa hal di bawah ini, yaitu hakikat para pendidik dan anak didik, hakikat materi pendidikan dan metode penyampaian materi, hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat pendidikan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh. Tentang pendidikan yang tidak dilatar belakangi oleh pengetahuan agama. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Kedua, saya akan membahas tentang kajian objek filsafat pendidikan Islam. Secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dan secara makro sendiri, objek kajian filsafat pendidikan melihat filsafat pendidikan secara linear dengan kacamata makro adalah melihat hubungan filsafat dengan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini umumnya ada 5, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Dan secara khusus, Abudinata dalam filsafat pendidikan Islam menyebutkan bahwa
Objek filsafat pendidikan Islam dalam tujuan mikro adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal. Terima kasih. Objek filsafat pendidikan Islam dalam tujuan mikro adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal. Tujuan pendidikan Islam. Al-Syaibani, seorang tokoh pendidikan dari Tripoli University, memberikan rumusan tentang prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam konseptualisasi tujuan pendidikan Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah menyeluruh, keseimbangan, kejelasan, tidak ada pertentangan, realistis dan dapat dilaksanakan. Perubahan pada arah yang dapat dikehendaki, menjaga perbedaan-perbedaan perseorangan dan dinamis serta menerima perubahan. Omar Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani merumuskan tujuan pendidikan Islam sejalan dengan misi Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat akhlakul karimah. Sementara Jalaluddin dan Utsman Said menyimpulkan tujuan pendidikan Islam telah terangkum dalam surah Al-Baqarah. Tujuan akhir pendidikan Islam sangat ideal dan sangat filosofis, sehingga cenderung masih bersifat abstrak. Misalnya saja, tujuan untuk mencapai kesejahteraan di akhirat. Bagaimana wujudnya? Apa kriteria dan cakupannya? Tentu memerlukan rumusan-rumusan lain yang lebih konkret agar dapat memandu proses pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Sedangkan fungsi dari pendidikan Islam dalam konteks kegunaan pendidikan Islam telah dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 79 yang dituturkan oleh Ibnu Katsir dan As-Sa'di bahwa para rasul dan nabi diperintahkan untuk menjadi pendidik. Mereka diperintahkan untuk tetap komitmen pada tugas kependidikan yang berasas pada wahyunya. Ini berarti seorang pendidik diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai proses taklim atau pembelajaran dan tadris atau penalaran. Dengan demikian, fungsi pendidikan Islam berarti mewujudkan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada manusia yang menjadi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.